Kita harus mencarinya, tidak bisa itu datang, perlu dijemput. Mungkin jauh-jauh dari Jakarta ke Surabaya ya Ustaz ya, itu juga perlu dijemput. 80 juta itu gede loh ya kan? Memang seperti itu, makanya itu dijemput. Ini Sayyidina Ali mengatakan bahwa keadaan aku sekarang, aku tertekan. Aku di sini sebagai korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran billah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, alhamdulillah malam ini kita bisa kembali di majelis taklim yang diasuh oleh Ustadzina al-Kiram, Ustadz Nakhdar Tanai. Bagi yang belum kenal, beliau ini adalah salah satu dai kondang asal kota Pasuruan, Jawa Timur. Pada malam hari ini, insya Allah beliau akan mengulas tentang sebuah tema yang kebetulan untuk akhir-akhir ini lagi hangat-hangatnya, bahkan ketingkatan hot seperti itu ya. Temanya yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah menjemput rezeki di awal tahun 2019. Bagaimana sih sebenarnya menjemput rezeki yang baik, yang halal, yang sesuai dengan aturan-aturan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah? Marilah kita dengarkan bersama tausiah, pesan-pesan dan nasihat dari Ustadz Nakhdar Tanai, wa ilaihi falyatafadhal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'alana sa'atal liqa fi hadhihi lailah lailatan mubarakah, lailatas sa'adah, lailatan ba'idatan minasyaqawah. Salatan wa salaman ala asyrafis sadah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya alim bi kulli ulum wa ya sami' du'al mazlum la taj'al fi hadratina syaqiyya wa la mahrum wa ya mutalli' alaina fawwadna al-amra ilaik wa man bagha alaina la nashku illa ilaik. Hasbuna rabbuna jallallah ma fi qulubina ghairullah binuri Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Para jamaah hadirin majelis ta'lim yang diadakan pada malam hari ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena malam ini kita diberi takdir oleh Allah untuk ijtima, berkumpul, berembuk, bagaimana sekiranya kehidupan kita sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak mendapatkan ridha Allah dan juga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan pada malam hari ini, seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita akan membahas tentang rezeki dengan tema apa tadi yang disampaikan, menjemput rezeki di awal tahun 2019. Ini temanya lebih hangat daripada isinya nantinya ini ya kan. Teman-teman sekalian, jamaah yang saya muliakan, karena kita adalah umat Islam, membahas tentang rezeki, pastinya rezeki yang membawa dampak kita bisa mengabdi kepada Allah dengan baik.
membawa dampak rizki yang membawa dampak kepada kehidupan kita yang sesuai dengan perintahnya Allah dan juga dengan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sering kita dengar dan pernah kita ketahui syair Jawa mungkin bahwa ayat Al-Quran dalam 30 juz, ayat Al-Quran sejak awal sampai akhir, surat awal sejak akhir, Fatihah sampai Qul A'udzu Birabbin Nas, itu sebanyak 6.660 ayat. Kalau orang Jawa bilang ayat Al-Quran kabeh 6.000 punjul 600 widak krungu, berarti ayat Al-Quran itu 6.660. Tapi karena pada malam hari ini kita perlu memahami tentang rizki, bahwa di tengah-tengah sekian banyak ayat Al-Quran, ribuan ayat Al-Quran, ternyata itu adalah masalah rizki yang baik. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf. Bahwa masalah rizki kita harus mencari rizki yang paling bersih. Kenapa harus cari yang paling bersih? Karena ini modal utama raga kita bisa melangkah menuju ridha Allah, modal utama untuk kaki kita bisa menapak berjalan menuju ridha Allah, tangan bisa bergerak menuju ridha Allah, mata memandang apa yang diridhai oleh Allah, mata memandang yang dirahmati oleh Allah, kemudian telinga mendengar apa yang diridhai oleh Allah, kemudian mulut kita juga akan berbicara sesuai dengan ridha Allah. Kalau memang apa yang kita makan itu bersih, sesuatu yang halal, tidak dilarang oleh Allah. Tak ubahnya kendaraan, kita tahu bagaimana mobil, kalau mesinnya itu adalah solar, jangan diisi bensin, pastinya tidak akan pernah berjalan dan apalagi melaju kencang, itu sudah tidak mungkin. Begitu juga kalau ada kendaraan itu adalah bahan bakarnya bensin, kok malah diisi dengan solar. Oh, jangankan sampai ke Malang, ini ke Wonorejo saja sudah tidak akan nyampe itu kalau memang isinya adalah bensin. Begitu juga manusia, di mana manusia ini diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah sebuah pengabdian kepada Allah, tapi harus sesuai dengan bahan bakarnya. Kalau yang dimakan haram, kita tidak akan semangat melakukan ibadah kepada Allah. Makanya nanti para jamaah, kalau kita lagi tidak semangat beribadah, jangan pernah menanyakan atau menyalahkan siapa. Tanyakan kepada dirinya sendiri, kenapa saya tidak semangat bangun malam? Mungkin itu BBM-nya salah, ya mungkin hasilnya korupsi, atau hasilnya sesuai menjemput rezeki, ya kan? Itu sudah sering kita dengar seperti itu. Kalau itu yang dikonsumsi adalah uang haram atau rezeki yang haram, maka kita tidak akan semangat untuk mengabdi dan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah, falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf. Falyanzur ayyuha azka, mana rezeki yang lebih bersih. Jadi harus dicari apa yang kita konsumsi itu adalah betul-betul bersih. Seperti tadi, makanya tidak akan nyampe mengabdi dengan baik kepada Allah kalau rezeki yang dikonsumsi ini adalah rezeki haram. Dan perlu kita ketahui para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa rezeki ini tidak sama dengan yang namanya nikmat. Tidak semua rezeki ini kenikmatan. Dan rezeki ini jangan dibayangkan hanyalah merupakan harta benda yang melimpah ruah. Rezeki ini macam-macam. Kita diberi duduk seperti sekarang, ini sudah namanya rezeki. Sekalipun dalam keadaan lapar, ini kan lapar semua ini kan, ya kan? Nah, ini juga rezeki. Jadi rezeki itu macam-macam. Jangan dibayangkan rezeki ini lebih umum dari sekedar kata nikmat. Rezeki ini lebih lebar daripada sekedar itu yang namanya nikmat. Nikmat nanti lebih khusus lagi. Ini bisa dicari nanti rujukannya di berbagai ungkapan-ungkapan ulama, banyak sekali bahwa rezeki ini macam-macam. Ada rezeki, kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan dua hal. Ar-rizqu rizqani. Rezeki ada dua. Rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Ada rizki yang harus kita mencarinya, ada rizki yang tidak usah kita cari tapi datang sendiri.
Itu macam-macamnya rizki. Nah, kita lebih enak membahas rizki yang datang sendiri. Rizki yang datang sendiri itu adalah rizki yang masuk ke mulut kita. Ma yadkhulu ila famina. Apa yang masuk ke mulut kita itu rizki, tidak perlu dicari. Kalau tidak percaya, besok dites dengan keluarganya. Kalau punya istri, bilang sama istrinya, "Dek, mulai besok jangan masak. Dek, mulai besok jangan menanak nasi. Dek, mulai besok tidak usah goreng ikan ataupun apa, biar saya diem saja. Ingin tahu bahwa rizki yang masuk ke dalam mulut itu datang sendiri." Coba 1 hari mungkin dalam keadaan loyo, 2 hari mungkin sudah mulai terkulai lemas, 3 hari dia pasti keseper semaput dia jadinya. Tapi nah, inilah membuktikan kalau orang itu masih ditakdirkan hidup oleh Allah, pasti ada tetangga yang menjenguk. Kenapa dia terkapar? Kenapa dia semaput? Pasti tanya. Dilihatlah dapur, tidak ada masakan. Dilihat di dalam tempat makanan, tidak ada makanan. Oh, ini mungkin tidak makan. Tolong ambilin, di rumah saya banyak makanan. Bawa ke sini itu semua. Nah, itu. Loh, itu yang disampaikan Sayyidina Ali, bahwa rizki yang masuk ke dalam mulut kita itu kita tidak perlu mencarinya. Selama kita masih divonis hidup oleh Allah, maka rizkinya di situ juga ada. Seperti sepeda motor, makanya kita itu tahu, pernah dengarkan dari ulama mengatakan kalau orang meninggal dikatakan tufiya Ustadz Muhsin misalnya. Tufiya itu adalah dari ungkapan wafa. Wafa ini sudah finish. Finish itu ada stepnya, berarti ada batas awalnya, ada batas akhirnya. Kalau rizkinya orang itu sudah dipatok oleh Allah hidup sampai 60 tahun, kelaparan di usia 15 tahun, tidak mungkin mati, pasti datang itu rezeki. Makanya apa yang masuk ke dalam mulut kita selama kita hidup, itu pasti datang. Kalau sudah tidak pernah datang, ya memang itu sudah batasnya mati. Loh iya, tidak perlu kita kaya, tidak perlu kita miskin, pasti kalau sudah waktunya mati, mati. Uangnya banyak. Saya pernah dengar bahwa rizki itu ada orang itu begini, banyak uang tapi kecil rizkinya. Makanya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, ada rizki kita yang tidak perlu susah. Bahwa rizki itu yang masuk ke dalam mulut kita ini pasti datang sendiri selama kita dipastikan oleh Allah sebelum sampai pada finishnya. Itu pasti datang. Kita coba nanti kalau pulang, kita jangan masak, ya kan? Pulang datang ke istrinya, "Dek, tolong jangan masak. Saya ingin membuktikan bahwa apa yang masuk ke dalam mulut ini pasti datang. Tidak perlu dicari. Coba sampai semaput pasti datang itu." Ya kan? Loh ya, kalau orang Jawa bilang itu pasti melok sak dudu-dudune, ya kan? Orang Madura bilang norok biwakuan, nah itu. Bukan hanya datangnya sih, tapi ikut semua. Itu kalau mayadkhulu ila famina. Tapi rizki yang kedua yang disampaikan oleh Sayyidina Ali adalah rizkun tatlubuhu. Kita harus mencarinya, tidak bisa itu datang, perlu dijemput. Mungkin jauh-jauh dari Jakarta ke Surabaya ya Ustaz ya, itu juga perlu dijemput. Itu kan gede Ustaz, 80 juta itu gede loh ya kan. Memang seperti itu, makanya itu dijemput. Ini Sayyidina Ali mengatakan bahwa ada model rizki yang kedua ini harus kita jemput. Kalau tidak dijemput, bukan hanya di awal tahun 2019 sampai kapanpun itu harus dijemput. Kalau tidak dijemput, maka tidak akan pernah kunjung datang itu. Apa? Ya rizki selain apa yang masuk ke dalam mulut kita. Kita ingin mobil, dia sampai keseper. Kenapa dia semaput? Kenapa dia keseper? Tetangganya bilang, dia kemarin pingin mobil. Ya tidak mungkin lah, hanya ditertawakan oleh orang. Dan, oh ambilkan itu mobil di rumah saya 4, saya kasihkan 1. Tidak mungkin itu. Kenapa? Karena rezeki seperti itu memang sudah diatur oleh Allah, kita harus mencarinya. Sekalipun tidak pakai bahasa menjemput lagi Ustaz. Jadi warizqun tatlubuhu, kita harus mencarinya. Nah, dalam pembahasan rezeki, karena kita adalah umat muslim, orang Islam yang mempunyai garis-garis bagaimana untuk mendapatkan rezeki. Nah, di sini yang paling penting kita bahas pada malam hari ini, bahwa rezeki itu harus dengan cara yang halal, dengan teori yang sudah dilegalkan oleh syariat Islam, dengan teori yang diridhai oleh Allah, dengan teori yang seperti diridhai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bolehlah kita yang penting punya uang, yang penting punya uang, yang penting punya uang. Mohon maaf,